Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, perkenankan pagi ini kami menayangkan dengan tema hukum yang terutama Bapa, untuk saudara seiman kami, para viewer, dan semua yang ingin hidup kudus untuk memuliakan-Mu. Mohon bimbingan-Mu, Allah Roh Kudus, agar hanya dengan bimbingan-Mu kami bisa mewartakan dengan sebaik-baiknya, para pendengar bisa mengerti dengan jelas, dan mereka semua memuliakan-Mu, mengasihi-Mu dengan segenap hati mereka. Terima kasih Allah Bapa atas perkenan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih, kami muliakan, kami haturkan doa permohonan ini kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Amin. Mia terkasih, selamat pagi Mia. Mari Mia kami ajak untuk menayangkan tentang hukum yang terutama, yang penting bagi kita sekalian. Dan sebelumnya Mia, mari kita lambungkan kitung pujian, syukur dan sembah kepada Allah Bapa. Kini tiba saatnya untuk memuliakan, untuk menyembah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kami menyembah dan untuk angkat wajah-Mu, untuk memandang-Mu, terpancar kekudusan-Mu, terang kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa di sorga, ku sembah Kau Yesus Raja, dan keangatan Roh Kudus penuhi hatiku.
kami menyembah Bapa, dan ku angkat wajahku untuk memandangmu, Yesus, terpancar kekudusan-Mu, terang kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa di surga, ku sembah Kau Yesus Raja, dan keangatan Roh Kudus penuhi hatiku, penuhi hatiku. Mia terkasih, di dalam Matius 22 ayat 35 sampai dengan 40, seorang ahli Taurat bertanya dan mencobai Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Tuhan Yesus menjawabnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan sama dengan hukum itu, yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mia terkasih, jadi dari jawaban Tuhan Yesus kita mengerti dengan jelas bahwa hukum yang terutama yang harus kita lakukan adalah mengasihi Allah Bapa dan mengasihi sesama. Mia terkasih, di dalam Yohanes 14 ayat 21 ditegaskan di dalam ayat 23, Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya dan kepada kita seluruhnya, kalau kamu mengasihi aku,
barang siapa mengasihi aku, ia akan memegang firman-Ku, memegang perintah-perintahku dan melaksanakannya. Kalau ia melaksanakan seluruh perintahku, aku dan Bapa mengasihi mereka, aku dan Bapa tinggal di dalam mereka. Jadi Mia terkasih, sekali lagi, memegang seluruh sabda Tuhan Yesus yang adalah sabda Bapa dan melakukannya adalah perintah yang utama untuk kita lakukan. Mia terkasih akan bertanya, wujudnya seperti apa mengasihi Allah Bapa itu? Wujud bentuknya seperti apa? Mia terkasih, perkenankan kami menginformasikan kepada Mia terkasih 10 perintah Allah itu sebagai wujud utama daripada mengasihi Allah Bapa, yaitu yang kita kasihi, yang kita muliakan, yang kita sembah adalah Allah Bapa, Bapa kita yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yang juga disebut Elohim, yang juga disebut Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu juga Allah kita, Mia. Allah kita yang Maha Esa, yang benar, yang pencipta jagat raya ini, yang harus kita muliakan, kita sembah, kita kasih dengan segenap hati kita. Selanjutnya dinyatakan, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kita tidak boleh mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah kita hanya satu esa yang maha mulia itu. Yang lain tidak ada. Yang kedua, jangan membuat patung atau serupa patung dan menyembahnya, tidak boleh dia. Jangan menyebut nama Allahmu, Tuhan Allahmu dengan sembarangan, tidak boleh. Kita harus hormat menyebut namanya. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah orang tuamu, bapak ibu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini apa yang ada pada sesamamu yang bukan milikmu. Itu 10 perintah Allah yang harus kita pegang erat, merupakan berita hidup kita. Mia terkasih, perintah yang lain selanjutnya banyak, Mia. Seluruh ada yang dalam kitab Injil, kitab suci kita, itu merupakan seluruh sabda yang harus kita lakukan. Yang pokok-pokok kami tunjukkan kepada Mia adalah pertama, kita harus selalu menyatu dengan Tuhan Yesus, menyatu dengan beliau di dalam diri beliau. Mia ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28.
inilah tubuhku, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, ambillah, makanlah. Inilah darahku yang aku tumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa-dosamu, minumlah. Di dalam Ekaristinya juga nanti dalami dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 57 yang dulu pernah kami tayangkan tentang Ekaristi. Di dalam Ekaristi itu kita menyatu dengan beliau, dengan Tuhan Yesus, untuk mempersembahkan diri kita kepada beliau, untuk menyembah kepada beliau. Di dalam akhir daripada doa syukur agung ialah di dalam doksologi kita aturkan sembah, menyatu dengan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Selanjutnya yang kedua, kita harus hidup kudus seperti yang telah kami tayangkan pada waktu yang lampau. Allah Bapa sendiri bersabda kepada kita semua, kuduslah kamu, sebab aku Allahmu kudus. Imamat 19 ayat 2. Nanti dalami lagi lebih ayat 2 sampai dengan 37. Sangat indah di situ apa yang terpapar di situ. Kudus, hidup kudus berarti roh kita, jiwa kita, pikiran kita, jasmani kita harus dalam keadaan benar. Roh kita tetap murni, pikiran kita bersih, dan tubuh kita suci, tidak terkontaminasi oleh kenajisan dunia. Hidup kudusnya harus kita lakukan setiap hari kalau kita ingin melihat Allah Bapa, kalau kita ingin menyembah Allah Bapa dengan benar. Dan kalau kita kelak ingin menyatu dengan Allah Bapa, harus hidup kudus. Ada lagi ketiga, apa itu? Kita harus melaksanakan tugas yang Bapa berikan kepada kita, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dapat melihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya dan juga kepada kita, pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarilah mereka melakukan semua yang kuajarkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu. Jadi kita seluruhnya diutus oleh Tuhan Yesus, oleh Allah Bapa untuk memberitakan Injilnya, agar orang itu hidup benar, hidup di dalam kasih. Kemudian juga menggembalakan domba-dombanya. Seperti Tuhan Yesus bersabda kepada Simon Petrus, Simon, apakah kamu mengasihi aku? Teruskan Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari yang lain?
Petrus menjawab, "Iya Tuhan, aku mengasihi Engkau." Tuhan Yesus meneruskan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita juga ditugaskan itu, Mia, menggembalakan domba-domba anggota keluarga kita supaya lurus jalannya, dan sesama yang memerlukan perhatian, memerlukan bimbingan kita. Yang lain lagi, Mia, kita melayani gereja. Melayani gereja berarti melayani tubuh Kristus. Mia telah mengerti bermacam-macam bentuk yang bisa kita lakukan untuk melayani gereja. Bisa sebagai dewan paroki, sebagai prodiakon, pamong lingkungan, pamong wilayah, katekis, dan bentuk-bentuk lain. Kita lakukan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin untuk memuliakan Allah Bapa, memuliakan Tuhan Yesus. Demikian juga banyak perintah-perintah lain di dalam kitab suci ini. Karena itu, Mia, kalau ingin tahu seluruh perintah Tuhan Yesus itu harus dipelajari, didalami, termasuk kami sendiri setiap hari mendalami perintahnya itu untuk kita lakukan. Jadi kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa, oleh Allah Putra bagi kehidupan kita. Itu, Mia, pokok pertama tentang mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Sekarang pokok yang kedua, hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah mengasihi sesamanya. Sesama artinya seluruh manusianya tanpa pandang bulu, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku bangsa, tanpa membedakan perbedaan agama, Mia. Semuanya kita kasihi. Jangan sampai kita memojokkan mereka. Jangan sampai kita menghina mereka. Kita harus mengasihi, Mia, menolong mereka, memberi bantuan kepada mereka, membawa damai kepada mereka. Itu mengasihi, Mia, kepada semuanya tanpa pandang bulu. Dan terutama, Mia, mengasihi kepada KLMT. Apa itu KLMT? Mungkin Mia sudah mendengar. Adalah kelompok yang miskin dan tersingkir. Kelompok yang miskin, terpinggirkan, tersingkir. Itu KLMT yang banyak kita jumpai di sekitar kita, lebih-lebih di kota besarnya. Perhatian penuh kita berikan kepada mereka. Tuhan Yesus bersabda, Mia, barang siapa mengasihi aku, sesungguhnya ia akan memberikan pertolongan kepada salah saudaraku yang hina itu. Ia berbuat seperti itu untukku. Jadi, Mia, kalau kita menolong mereka yang KLMT itu, pada hakikatnya seperti Tuhan Yesus katakan, kamu melakukan itu untuk aku. Artinya, Mia, mereka yang lapar kita beri makan, yang telanjang kita beri pakaian, orang asing kita beri tumpangan,
Orang yang haus kita beri minuman, yang sakit kita kunjungi, yang di penjara kita kunjungi. Kita memperhatikan mereka, ya. Kita menolong mereka. Karena mereka adalah sesama, ya. Sesungguhnya kalau kamu melakukan itu untuk saudaraku yang paling hina itu, kamu melakukan untuk aku. Mari itu kita pegang kencangnya sabda Tuhan. Jadi kita tidak boleh membiarkan mereka pura-pura tidak tahu, tidak ambil pusing sama mereka. Tidak boleh. Justru harus perhatian kita kepada mereka harus lebih. Itu kepada sesama, ya. Dan juga, ya, kami ingatkan pada sesama, ya. Kami ingatkan kita pegang kencang apa yang ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Apa itu, Mia? Ya sudah sering mendengar, kami tayangkan waktu yang lampau. Hindari percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, perseteruan, percekcokan dengan sesama. Hindari, kita hindarinya. Iri hati, sihir, amarah, kita buang, ya. Dengki, menyebarkan hoax, fitnah kemana-mana ke sesama, kita hindarkan, ya. Tidak boleh. Kita melakukan itu sama halnya kita melanggar perintah Tuhan. Harus kita hindarkan. Termasuk pesta mabuk-mabukan yang tidak berguna. Jadi itu, Mia, mengasihi sesama pada pokoknya adalah seperti itu. Termasuk nanti, Mia, di dalam temukan di dalam kitab suci, kitab Injil, berikan pengampunan sebanyak-banyaknya. 7 kali 70 kali Tuhannya perumpamaan sebanyak-banyaknya kepada yang bersalah kepada kita. Kita harus selalu membawa damai. Kemurahan hati kita harus selalu mengalir terus kepada sesamanya. Apa yang kita peroleh bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk sesama. Nah, kalau itu kita lakukan, Mia, mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, kita akan dibimbing oleh Allah Bapa, oleh Roh Kudusnya untuk menapak jalan yang lebih terang, untuk lebih memuliakan Beliau, dan di hati kita mengalami kedamaian dan kebahagiaan hidup yang sejatinya. Itulah, Mia, pokok-pokok yang kami informasikan kepada Mia tentang hukum yang terutama. Ialah yang pertama, mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati kita, jiwa kita, segenap akal budi, seoptimal mungkinnya dalam segala hal, baik pekerjaan jasmani apalagi pekerjaan rohani, selama kita masih diberi kehidupan ini oleh Bapa, dan mengasihi sesama, terutama kelompok KLMT, dan terhadap kelompok-kelompok yang lain. Kita tidak boleh memojokkan mereka, menghina mereka, buat
hoaks, buat fitnah harus kita hindarkan ya. Sebaliknya kita harus mengasihi mereka, merangkul mereka. Kalau ada perbedaan pendapat, kita diskusikan sebaik-baiknya untuk mencari problem solving yang baik bagi kedua belah pihak. Mia terkasih, itulah pokok-pokok yang kami paparkan kepada Mia. Mari Mia kita laksanakan sebaik-baiknya. Kita refleksikan sekarang pada diri kita sendiri. Sejauh mana aku telah melakukan kehendak Bapa itu. Perintah yang utama itu ialah mengasihi Bapa, mengasihi sesama. Sejauh mana aku lakukan selama ini. Kalau sudah Mia, bersyukur. Tinggal kita meningkatkan seoptimal mungkin selama kita masih diberi kesempatan dalam berbagai bentuk kita lakukan. Kalau belum Mia, segera kami mohon Mia bertobat. Yang tengkurap segera bangkit bangun untuk mengasihi Allah Bapa dan mengasihi sesama secara nyata di dalam hidup kita. Itu Mia, refleksi dari kami, dan perkenankan Mia sebagai akhir dari pokok paparan ini, kami mengajak Mia, mari kita lambungkan hitung pujian syukur kepada Allah Bapa, menyembah Allah Bapa dengan segenap hati kita, jiwa kita, memuliakan Beliau di dalam seluruh hidup kita. Kini tiba saatnya menyembah Beliau dengan sebaik-baiknya. Mari ya. Terpancar kemuliaan-Mu, terang kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa di surga. Ku sembah
penuhi hatiku. Syukur, syukur, syukur Bapa atas anugerah-Mu kepada kami sekeluarga dan yang terkasih Bapa. Atas rahmat-Mu pada kami semua, sembah sujud kami lakukan padamu Tuhan Yesus, padamu Roh Kudus, atas pimpinan-Mu pada kami beserta keluarga kami, beserta biar terkasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mohon bimbingan-Mu Allah Tritunggal untuk melakukan hukum yang utama, mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami, mengasihi sesama dimanapun kami berada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepadamu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus atas perkenan-Mu, atas bimbingan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami beserta seluruh anggota keluarga kami kepadamu Bapa.
Mohon Bapa berkenan mengutuskan hidup kami sehari-hari untuk selalu memuliakan Engkau, juga bersama Mia terkasih. Syukur, terima kasih Allah Bapa, segala puji, syukur, sembah selalu kami aturkan kepadamu kini, selalu, dan selama-lamanya. Amin.